dimanapun teman-teman berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi dengan Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi bersama aku Revina dan rekan aku Farah Fauzia, mahasiswa manajemen 59 IPB University. Kami dari kelompok B, kelas Paralel 1. Dan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng di Ngopi Podcast bareng sama narasumber kita. Teman-teman penasaran gak sih siapa? Penasaran banget gak sih? Yuk kita langsung aja. Daripada nunggu lama-lama, yuk langsung kita spill aja tamu kita yang spesial banget dan gak kalah menarik dari episode sebelumnya. Beliau merupakan seorang HR dari Digdaya Konveksi, yaitu Bang Zaki. Halo Bang Zaki. Halo Bang Zaki, gimana kabarnya hari ini? Sehat. Oke, good. Alhamdulillah sehat. Kalian gimana? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semuanya. Kira-kira gimana nih Bang? Udah siap belum buat sharing-sharing bareng aku dan sobat ngulik lainnya? Siap banget. Sobat apa? Ngulik? Sobat ngulik. Ngulik, oke. Ya, semoga bisa banyak sharing juga sih ke kalian semua. Oke, langsung aja kali ya Bang ke pertanyaan pertama. Itu mungkin Abang boleh ceritain dong tentang profil diri Abang dengan jabatan serta kesibukan Abang sebagai seorang HR. Oke, halo semuanya. Saat ini kalau bisa dibilang aku ini jabatannya sebagai HRD Project Freelance kali ya. Nah, jadi emang masih early level untuk jabatan ini, dan saat ini aku lagi megang 2 perusahaan. Yang pertama ini di CV Digdaya Konveksi, dan satu lagi ada salah satu itu PT Sara Living. Itu salah satu produk perabotan rumah lah, UMKM juga. Nah, mungkin kalau kesibukan saat ini lebih kepada penyusunan sih, kayak kebutuhan dari UMKM dan juga perusahaannya, entah itu dari KPI ataupun monitoring kinerja, terus juga job desk dan job evaluation lah berkaitan dengan manajemen SDM gitu sih. Oke. Tapi kalau misalnya dari kakak sendiri, gimana sih Kak awal mula terjunnya bisa ke dunia HR tuh kenapa gitu? Oke, kenapa? Sebenarnya kalau awalnya itu dulu aku di dunia marketing, itu kurang lebih sempat 6 bulan lah ya di Tapi ya karena mungkin jiwa passion kali ya. Di situ passionnya. Iya, ternyata ketika aku pelajari HRD dan dunia manajemen SDM, ya ada kepuasan sendiri lah ketika menjalaninya. Dan dari situ aku coba ikut. Kan sekarang udah banyak ya kayak pelatihan, bootcamp dan lain-lain. Di situ aku juga coba terjun, terus dalamin juga, dan ya untungnya aksesnya terbuka lebar sih sekarang. Jadi aku bisa banyak mendalami juga dari kelas-kelas gratis maupun sharing-sharing di LinkedIn ataupun sosial media lainnya sih. Oke. Kalau dari cerita Bang Zaki sendiri, menurut Abang apa sih kompetensi yang diperlukan seorang HR ini? Oke, kalau kompetensi sebenarnya paling dasar itu ini ya, kita harus mau mengelola orang lain gitu. Karena kalau kita udah nggak suka dalam pengelolaan SDM, itu bakal susah sih gitu. Dan dari aku pahami juga kan peran HR itu ada kurang lebih 3-4 ya. Yang pertama kita harus jadi seorang people change, terus kita juga bisa untuk improvement orang lain. Dan mungkin kalau basic skillnya itu di arah administrative skillnya, itu juga salah satu yang harus mungkin excellent sih skillnya di situ. Itu sih mungkin kalau Gitu. Terus selama jadi HR itu ada nggak sih kendala yang dialami, terus cara mengatasinya gimana? Oke, kalau kendala mungkin dari aku sendiri karena backgroundnya bukan, tapi sekarang kan banyak HR itu dari psikologi ya dicari. Itu jadi salah satu kendala aku adalah gimana caranya aku bisa mendalami berbagai skill dan keilmuan juga dalam jangka waktu yang mungkin lebih singkat dari teman-teman yang lainnya gitu sih. Terus kalau kendala yang lainnya juga ketika kita ketemu sama variasi orang sih, itu kan jadi tantangan tersendiri. Gimana caranya kita bisa jalanin kinerja kita, tapi kita juga bisa menyesuaikan dengan karakter orang lain gitu sih kali ini. Oke. Panjang banget ya. Lumayan panjang juga. Nah, Bang, kalau misalkan dari Abang tadi kan lagi pegang 2 perusahaan ya, sekarang balik lagi kerja di 2 perusahaan. Dari 2 pekerjaan ini sebenarnya udah cukup mencakup semua ilmu HR gak? Atau emang dari Bang Zaki sendiri ada beberapa hal yang sebenarnya kurang relevan juga gitu dengan pekerjaan Abangnya sekarang? Oke. Sebenarnya karena HR itu luas ya, jadi kalau untuk saat ini masih mungkin berapa persen ya, 30-40% lah yang aku tangani. Itu lebih kepada dari recruitment kalau untuk yang aksara itu, dan kalau yang di ini tentang performance management. Jadi di sana masih sebatas kita melihat monitoring kinerjanya sesuai nggak sih sama KPI-nya.
Tapi kalau untuk aspek lain kayak kan ada yang payroll, Iya, terus komben ya, itu belum diterapin juga sih. Jadi mungkin itu masih banyak hal yang belum dicap juga dalam penjelasan sekarang. Oke, lanjut ya Bang ya. Mungkin sebagai seorang HR tuh apa sih strategi efektif yang Abang lakuin supaya bisa maksimalin potensi Abang gitu sebagai seorang HR, apalagi megang 2 perusahaan gitu Bang. Oke, kalau strategi sebenarnya apa ya? Mungkin adaptasi ya yang pertama. Jadi kita harus nyesuaiin dulu dari pertama budaya perusahaannya. Karena kan tiap perusahaan punya budaya masing-masing. Ada yang memang semangat ketika kerja, ada yang emang mungkin sebatas ini kinerjaku, ini kinerjamu. Dan di situ ada peran HR, gimana caranya kita bisa memahami juga sih semuanya bahwa ya kesinambungan itu ada. Terus mungkin apa ya? Kita harus mau terus belajar sih, karena banyak banget perkembangan sekarang itu yang mungkin dari seorang HR apa ya, kalau belajar cuma dari buku itu kurang banget sih. Iya. Jadi perlu ada rasa apa ya, mau belajar dan menyesuaikan perkembangan juga sih. Jadi mungkin dari aku. Oke, kalau tadi kakak mention tentang penilaian kinerja, misalnya di sebuah perusahaan itu kan ada penilaian kinerjanya ya kak. Nah gimana sih kak penilaian kinerja itu bisa mempengaruhi karir kakak sekarang di perusahaan? Oke, kalau penilaian kinerja kan itu ujungnya itu ke ibaratnya grade kita itu kinerja di mana. Dan kalau untuk perkembangan karir, ya tadi sih ketika kita kerjanya juga malas-malasan dan hasil penilaian kita juga minim, itu malah bisa bikin apa ya, karirnya stuck lah di situ. Karena perusahaan juga ya buat apa investasi ke orang yang nggak mau ngasih lebih gitu. Jadi mungkin performance appraisal tadi buat penilaian kerja itu ya jadi sebenarnya itu jadi dasar juga kan untuk perkembangan karir. Gimana ketika nilainya emang bagus, ya perusahaan juga mau nggak mau harus kasih dong feedbacknya seperti apa gitu sih. Oke. Ini Kak, ada apa sih tujuan yang ingin Kakak capai selama berkarir di HR? HR tujuannya sebenarnya kalau dari awal tuh pengen ada manfaat sih yang dikasih gitu. Jadi ketika kita berkarir nggak cuma dapat duit lah ibaratnya. Betul, Bisa kasih impact juga ke orang lain mungkin itu ya. Dan ya ujungnya lebih kepada ke sana sih, pengennya sih jadi seorang konsultan juga yang bisa membantu banyak perusahaan. Oke. Mungkin selama pengalaman Bang Zaki nih di HR udah pegang 2 perusahaan juga, berarti ini sekarang udah jalan berapa bulan nih Bang untuk pegang 2 perusahaan ini? Kalau jalan belum lama sih, kayak di dia ini masih di bawah 3 bulan. Oh, masih di bawah 3 bulan ya? Satu lagi kemarin udah kurang lebih 1 sampai 2 bulan. Oke. Nah kira-kira nih kita kan sebagai mahasiswa masih buta banget ya, maksudnya dunia kerja yang sebenarnya itu seperti apa sih gitu. Nah mungkin ada gak tips nih yang mau Bang Zaki kasih buat mahasiswa sobat ngulik yang nonton juga buat bisa unggul gitu nanti ketika persiapan karir di masa depan? Oke, sebenarnya kalau karir itu dari yang aku karena udah coba marketing, udah itu yang pertama kita harus tahu sih apa mau kita gitu. Karena itu menurutku jadi bahan bakar juga buat teman-teman mau terus berkembang, mau terus berkontribusi juga. Jadi karena ketika kalian udah tahu tujuannya mau apa, itu juga jadi tahu arahnya mau kemana. Terus yang kedua tadi jiwa belajarnya mungkin harus terus ada. Kalau ketika udah stuck dan ngerasa udah kayaknya segitu aja kerjanya, itu menurutku bakal kalah saing sih sama orang-orang. Iya. Tapi so far gimana nih Bang? Udah pegang 2 perusahaan, sempat kewalahan kah selama 3 bulan ini atau malah jadi pendorong juga gitu buat Bang Zaki dan ngerasa beneficial juga nih bisa kerja dan adaptif di 2 perusahaan? Ya kalau kewalahan sebenarnya ada juga sih sempat momen itu, karena ketika skillku belum, ibaratnya sadar ketika skillku belum terlalu bisa mumpuni. Padahal di sini kita juga harus mau nggak mau kasih kontribusi ke perusahaan kan. Iya. Jadi ya pasti ada sih kewalahan, tapi tadi kembali lagi ketika emang awalnya udah tahu ini yang aku mau gitu. Jadi terus mau cari lah, ngulik lagi, terus kembangin lagi. Gitu sih Pak. Ada lagi? Ini menjadi HR di sini. Waduh, ini nih calon-calonnya. Kebetulan masih naksir MSDM ya, sumber daya manusia gitu. Seru ya? Seru ya.
seru banget. Oh ini salah satu matkul berarti Mas Dwi? Iya. Ya, manajemen sumber daya manusia. Ya. Soalnya kalau di tuh, manajemen bahasannya apa? Yang ya ini berarti Ini sih Rekrutmen. rekrutmen, kayak gitu. open appraisal, developmentnya si Job karyawan analysis. gitu ya. Iya, sama. Iya, terus banyaknya jarinya manajemen atau enggak psikolog kayak gitu. Iya. iya sih. iya. Oh iya, berarti kita bersaing sama psikologi berarti kalau Iya. Kok Iya, hukum HR. tuh Hukum biasanya paling kalau HRD-nya ke arah tadi payroll gitu. Kayak gajinya. oh bisa nggak? Kan HRD ada yang begitu. saingan kita di mana-mana. Iya. Oke. Kalau mikirin kayak gitu mah pusing, yang penting fokus ke diri sendiri. Wes. Semester berapa? Kenapa? Semester. Sekarang semester 3. Aku betul. Tingkat 2 kita. Oh baru ini ya, baru masuk ke jurusan. Baru iya, baru masuk jurusan. Abang lulusan kapan? 2021. Ah, 2021. Berarti- Kita belum masuk. Iya, 2021 belum masuk. Kita 2022 masuk. Iya, 2022 masuk. Kirain ini hakim manajemen juga bukan ya dia? Ya, Di bisnis ya. Tapi udah biru banget kira-kira. Udah manajemen banget. Pressure-nya gede nggak sih bang kayak kerja di HR atau lebih gede pressure kalau di marketing? Kalau marketing kan lebih ke target ya. Kalau marketing kan target. Berapa terus? Kayaknya kalau pressure lebih ke marketing sih malah. Kalau HR gimana? HR lebih ke karena supporting ya. Jadi justru ya ada juga sih pressure, tapi nggak sih lebih. Ya itu pilihannya marketing kan ujung tombak. Jadi memang Iya, iya, harus iya, iya. HR penyokong lah. Ada target juga kan ya kalau marketing. Marketing itu. Terus ya harus kamu ngapain di digital marketing? Cuma karena nggak terlalu kreatif ya. Susah. Aduh. Dia harus mikir-mikir campaign. Iya, iya. Susah tau marketing tuh. Apa sih yang itu yang iPhone itu kan yellow keren, kuning keren itu kan. Itu salah satu Kuning keren. salah satu brand marketing Oh. juga. Tahu nggak? Kuning keren. Nggak tahu ya? Iya, kayak itu sekarang kan kayak mineral kemarin juga aku di Ah. ngomong tuh gimana dia bisa nyanyiin aqua. Ah, iya. Udah gitu kayak aduh itu orang marketing muter-muter. Kalian nggak di marketing lagi ya? Nggak ada yang minat ke marketing. Perasaan kemarin ya bilang masuk kapan pas ya bang? Itu siapa? Iya gue. Lu kan kapan pas Jadi Demen dia pengen pemasaran. Iya, lu katanya mau skripsinya pemasaran lu. jadi mikir-mikir lagi. Tapi ya dalemin sih, jadi tahu. Iya sih. Iya. Dulu juga aku pas marketing gitu, kayak seru nih. Pas dalemin, kan beda. Ada umumnya. Kayak semuanya Biasanya beda. gitu masih bang. Iya. Kalau awal kayak oh menarik, tapi pas udah masuk tuh kayak Iya. ada di Jadi tahu. titiknya gitu. Nggak sesuai nggak sempurna. Jadi tertarik mas Devi. Iya, ntar wawancara yang apa misal marketing kita tertarik marketing gitu, polanya. Iya iya. Iya lagi. Yang pelin-pelan banget kita mahasiswa nih. Lu doang sih sebenarnya. Ya. Baru semester 3 barangkali kan lu ngambil keuangan. Gak ada yang mau ya, belok ya. Tiba-tiba banget aja. Dosennya sih yang mau. Oh iya, by the way abang, kita tuh disuruh ngumpulin foto abang juga, ada nggak ya bang kira-kira? Foto apa nih? Abang aja foto kayak nggak formal semi formal juga nggak apa-apa sih kayak gitu. Yang penting foto abang Isi, aja. apa? Oh, enggak ini aja. So file. Oh, bisa. Soalnya diperlukan. Nggak tahu nggak jelas juga buat apa. Buat thumbnail. Per kelompok apa satu jurusan harus? Per kelompok. Kelompok apa kelompok? Iya. Jadi untuk kelompok wawancara berapa? Satu. Satu. Jadi tapi acara harus beda-beda. Iya. Gak boleh cara yang sama. Iya. Sedih banget. Ya gitu lah. Kalian manajemen ada apa aja sih? Produksi. Produksi, Akuntan apa? keuangan, sampai cara. Oh gitu. Jadi kalian milih. Nanti pilih dari 4 pemilihannya itu pas skripsi. buat skripsian. Oh. Oh. Tapi kalau belajar yang 4 Belajar lah, belajar semuanya. Apa? Tuh marketing dia tuh. Jadi orangnya gampang. Jadi orangnya gampang. Nyari orangnya gampang. Jadi orang gampang. nyari orang Emang yang ya? Nyari orang. Emang ya? ya. Tapi marketing tuh yang paling ini emang yang paling diminati, yang paling diminati. Skripsinya Biasanya juga katanya paling iya. gampang. Iya. Berarti manajemen pemasaran ya? Iya, Iya. manajemen pemasaran. Ini pasaran. Yang most marketing, least finance. Tapi bisa Alhamdulillah, ya kan juga. Yay. Makasih ya bang. Iya, thank you banget ya Bang bang. juga hakim tiba-tiba kan ini temenku katanya. Ya so kita deadline-nya tuh besok. Dan ruang podcast Maaf udah ya, Bang. penuh. Udah banget. Aman. Emang deadline sih anaknya. Soalnya kemarin tuh narsumnya sedikit nge-ghosting gitu. Iya, emang.
Sebenarnya Udah dapat, udah lama juga ya, udah 2 minggu, Iya, 3 minggu. Udah TS kan. Oh. Ya begitu. Kita kira bisa kan, tapi ternyata udah. Aku di sini berarti udah ini tuh baru baru pulang berarti. Baru pulang. Berarti kalau misalkan megang 2 gitu bang, berarti itu tuh kerjanya gimana kayak? Oh WFH sih, keren banget. Keduanya. Dua-duanya. Ya, cuman Fleksibel banget berarti. ya kayak apa ya, by project lah. Iya. Butuhnya apa? Masih tahap apa ya, nyusun portofolio lah ya istilahnya. Makanya masuknya ke freelance juga ya, karena Iya. tergantung project yang dikasih juga kan. Makanya kemarin kan aku, ini nggak apa nih kata lu. Kalau dulu masih Iya, ada iya, level, iya, iya. takutnya harus ini kan dosen suka. Kemarin juga kita sempat bingung, saya freelance tapi di perusahaan gitu kan, jadi Iya. kita kayak bingung maksudnya apa ya kalau misalkan freelance di perusahaan, berarti tergantung project yang dikasih gitu. Iya. Oke, sobat-sobat ngulik. Jadi alhamdulillah keren banget ya, kita udah selesai podcastnya. Dan lumayan banget kita udah ngobrol-ngobrol banyak sama Bang Zaki seputar dunia HR. Dan teman-teman juga jangan khawatir gak sih Bang, walaupun dulunya dari bidang marketing atau bidang yang lain-lainnya, bisa aja lompat ke HR kalau misalnya emang punya kemauan dan punya keinginan. Betul. Ya Bang ya. Tadi juga udah di-share tips-tipsnya gimana buat jadi HR yang baik itu seperti apa. Sebenarnya kita udah makasih banyak banget ke Bang Zaki udah mau jadi narasumber kita di Ngopi Podcast. Oke, mungkin cukup sekian aja buat podcast kita sekarang. Buat sobat ngulik nih, banyak ya sebenarnya podcast yang bisa ditonton nanti di YouTube Komet. Mungkin untuk kita dari Ngopi Podcast sampai saat ini, see you later. Dadah. Dan kami juga nggak lupa buat ngucapin banyak-banyak terima kasih kepada Shure yang sudah mendukung kita dengan mikrofon yang sangat bagus yaitu MV7 dan juga headphone yang nggak kalah keren yaitu HRH440 sehingga membantu kualitas podcast kita menjadi lebih baik. Oke, dan aku mau ngingetin nih buat Sobat Ngulik, jangan lupa buat follow dan dengerin podcast Future Star IPB di Spotify yang berisi banyak inspirasi dan juga manfaat. Tapi, bagi Sobat Ngulik yang gak punya Spotify, jangan berkecil hati ya, karena Sobat Ngulik juga bisa nonton Ngopi Podcast di YouTube Center of Management. Dan pastinya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke, aku Rafina Novriazara dan rekan aku Farah Fauziah, kami sebagai mahasiswa manajemen IPB mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!